Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumaya Asyarina Salim dari kelas 12 IPA 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan percobaan mengenai pengisian dan pengosongan energi pada kapasitor. Jadi, sebelum mulai ke percobaan, kita akan membahas secara singkat tentang apa sih kapasitor itu. Jadi, kapasitor itu merupakan suatu komponen elektronika yang berfungsi sebagai cadangan energi bila suatu saat terjadi terputusnya rangkaian elektronika secara tiba-tiba. Dan komponen dari kapasitor itu sendiri tersusun dari dua buah pelat logam konduktor secara paralel. Ketika kapasitor yang diberikan aliran arus listrik lalu kapasitor tersebut sudah terisi penuh oleh aliran listrik, maka muatan tersebut yang terkumpul pada masing-masing pelat logam akan tersimpan dalam bentuk muatan listrik. Lalu setelah itu, proses pengisian dan pengosongan muatan listrik pada kapasitor akan berlangsung ketika kapasitor terhubung pada suatu rangkaian listrik, dan susunan rangkaian beberapa kapasitor dapat secara seri maupun secara paralel. Jadi, peristiwa pengisian dan pengosongan kapasitor memegang peranan yang sangat penting dalam elektronika. Kenapa? Karena pada saat pengisian dan pengosongan kapasitor, arus yang berhubungan akan mengecil terhadap waktu yang disebut dengan arus transien atau arus yang hanya timbul sesaat. Oleh karena itu, maka dilakukan percobaan ini dengan tujuan yang pertama untuk memahami prinsip pengisian dan pengosongan energi pada kapasitor, yang kedua untuk membuat grafik pengisian dan pengosongan kapasitor, dan yang ketiga untuk menentukan tetapan waktu dan kapasitas kapasitor. Dan sebelum melakukan percobaan ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Antara lain, yang pertama adalah virtual lab, stopwatch, dan juga pensil dan kertas untuk menulis data. Ya, setelah semuanya siap, kita akan mulai pertama-tama dengan menaruh saklar. Nah, setelah selesai menaruh saklar, kita akan membuat rangkaiannya. Kita buat di sini rangkaiannya sederhana aja, nggak usah yang ribet-ribet. Nah, kalau rangkaiannya udah selesai kayak gini, kita bisa lanjutin dengan masang baterai. Di sini aku pakai baterainya yang 12 volt. Kita taruh di bawah. Udah gitu kita bisa masang kapasitor juga sekarang. Nah, sekarang aku yang buat pertama ini aku pakai kapasitor yang 500 mF dulu. Kita pasang di atas. Nah, kalau udah jangan lupa sekarang kita masang lampu. Kita pasang sebelahnya. Udah gitu jangan lupa juga kita pasang ampere meter sama voltmeternya. Dan juga jangan lupa ya masang voltmeternya jangan sampai ketukar antara plus sama minusnya. Udah gitu, sekarang kita akan mulai ngitung pengisian kapasitor per 5 detik. Kita mulai sekarang. Nah, di 5 detik pertama ini udah ngisi 10,6 volt. Nah, sekarang kita akan mulai 5 detik kedua. Dan hasilnya yang sekarang itu 11,8 volt. Nah, sekarang kita akan mulai 5 detik yang ketiga. Dan ternyata yang sekarang udah keisi 12 volt dalam waktu 14 detik. Berarti total keseluruhannya adalah 14 detik buat pengisian kapasitor 500 mF. Nah, sekarang kita bakal copot baterainya dan mulai ngitung pengosongan kapasitor 500 mF per 5 detik juga sama kayak tadi. Sekarang kita mulai. Nah, untuk sekarang yang 5 detik pertama sisa tegangannya itu
tinggal 1,5 volt. Dan sekarang kita akan lanjut ke 5 detik kedua. Dan di 5 detik kedua, sisanya 0,209 volt. Kita lanjut ke 5 detik ketiga. Di 5 detik ketiga, sisanya 0,0316 volt. Dan ternyata kapasitornya sekarang udah kosong dan tadi itu baru 3 detik. Jadi total keseluruhannya adalah 18 detik untuk mengkosongkan kapasitor 500 milifarad. Nah, dan sekarang kita akan coba pasangin baterainya lagi dan kita ganti kapasitornya ke yang 1 farad. Nah, cara ngitung kapasitor yang 1 farad juga sama kayak tadi yang sebelumnya yang 500 milifarad. Jadi kita bakal ngitung per 5 detik. Berikut adalah hasil data yang telah dikumpulkan dari percobaan tadi. Pengisian kapasitor 500 milifarad terisi full pada waktu 14 detik. Sedangkan pada kapasitor 1 farad baru terisi full pada waktu 28 detik. Dan berikut diagram di sebelah tabel menyajikan perbandingan dari pengisian kapasitor 500 milifarad dan 1 farad. Dan berikut adalah tabel juga diagram perbandingan dari pengosongan kapasitor 500 milifarad dan 1 farad. Kesimpulan. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari percobaan tadi adalah bahwa semakin kecil hambatan sebuah kapasitas kapasitor, maka semakin cepat pengisian atau penyimpanan muatan listrik pada sebuah kapasitor. Demikian juga sebaliknya dengan pengosongan listrik. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya.